Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan saya masih dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Anak-anakku, apakah kalian sehat hari ini? Alhamdulillah. Apabila kita masih diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku semua, pagi hari ini kita akan belajar bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, masih dalam pertemuan pertama oleh saya sendiri, Mas Duki Tahir Al-Mubarok. Anak-anakku, kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah kompetensi pengetahuan, yaitu 31, memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan kompetensi dasar keterampilan, yaitu KD 41, menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan zaman. Nah, anak-anakku, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah kita belajar tentang materi ini, diharapkan siswa mampu menganalisis dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan tujuan yang kedua, siswa mampu menyusun laporan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyajikan laporan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baiklah anak-anakku, kita masuk ke materi. Tapi sebelumnya kita flashback dulu ke belakang tentang apa yang pernah saya ajarkan kepada kalian di kelas 7 dan kelas 8, yaitu tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, dalam bernegara, sebuah negara ini harus memiliki dasar negara dan pandangan hidup. Apa sih dasar negara? Baiklah, kita analogikan, kita ibaratkan negara itu adalah sebuah bangunan. Maka sebuah bangunan itu tentu harus ada fondasi atau dasar yang paling dasar, bangunan yang paling dasar. Yang mana fondasi ini berfungsi untuk menopang bangunan di atasnya, ya. Jadi ketika fondasi kuat, maka bangunan secara keseluruhan pasti akan kuat dan tidak mudah untuk untuk diguncang, ya. Nah, apa kalau analogi kita sebagai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Nah, yang namanya pandangan hidup itu adalah tujuan atau ideologi, ya. Ideologi, ide itu pikiran, idea, ya. Logos itu adalah ilmu. Jadi logi, ya, logika. Nah, ini ideologi adalah eh, bisa dikatakan pemikiran-pemikiran dasar, ya, yang dijadikan sebagai cita-cita. Itu ideologi atau pandangan hidup, ya. Nah, itu adalah flashback kita, ya, sebelum. Nah, kedudukannya apa? Tentunya kedudukannya sangat penting, ya, sebagai Pancasila ini sebagai dasar negara dan sebagai ideologi, cita-cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia, ya kan? Nah, kita masuk ke materi. Materinya adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di masa Pancasila ini sampai hari ini kita masih menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, ini mengalami beberapa masa, ya. Ini yang pertama adalah masa Orde Lama. Dan masa Orde Lama ini bisa dikategorikan menjadi 3 periode juga dalam penerapan Pancasila. Nah, periode yang pertama adalah awal kemerdekaan, yaitu 1945 sampai 1950. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara ini di awal-awal ini sangatlah mengalami tantangan yang berat, ya, karena awal berdiri, ya, awal berdiri sebuah negara yang mana pada masa itu 1945 sampai 1950 Indonesia mengalami
beberapa pemberontakan. Saya sebutkan di sini salah satu contohnya adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso. Ya, Musso itu pada tahun 1948, yang mana Musso ini ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang jelas-jelas mau mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, itu di masa periode 1945 sampai 1950. Yang mana ada lagi pemberontakan ya. Selain daripada PKI Musso tadi, ada pemberontakan yang kita kenal dengan DITII ya, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang mau mendirikan NII, Negara Islam Indonesia, yang berlandaskan agama Islam ya. Yang jelas-jelas negara kita bukan berdasarkan agama ya. Negara kita itu berdasarkan Pancasila. Nah, ini justru mau merubah Pancasila yang sudah jadi dasar negara, Pancasila menjadi negara Islam ya. Itu sangat bertentangan sekali ya. Nah, kita masuk ke periode yang kedua. Nah, periode yang kedua ini adalah tahun 1950 sampai 1959. Nah, kalau kita tilik pada masa itu ya, sebenarnya negara Indonesia keadaan kondisi politik itu baik-baik saja. Akan tetapi adakah penyimpangan di dalamnya? Ada ya. Yang mana puncaknya yaitu pada 5 Juli 59 itu. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa sebabnya? Nah, ini negara Indonesia pada waktu itu dibawa ke arah negara yang liberal ya. Padahal itu juga jelas-jelas tidak sesuai dengan sistem negara Pancasila yang demokratis ya. Apa indikasinya? Pada masa itu tidak lagi ada yang namanya musyawarah untuk mufakat, akan tetapi diganti dengan voting ya. Voting itu adalah ciri-ciri atau voting ini menentukan keputusan suatu masalah dengan suara terbanyak. Nah, itu namanya voting ya. Nah, itu terjadi pada masa itu, pada masa 1950 sampai 1959. Yang mana juga pada waktu itu sehingga dikeluarkan dekret presiden, yaitu karena ada sebuah badan yang bisa dikatakan tidak produktif, yaitu namanya Badan Konstituante atau Badan Pembuat Undang-Undang. Akan tetapi Badan Konstituante pada masa itu tidak mampu mengeluarkan atau memproduksi undang-undang, sehingga sangatlah terjadi ketidakseimbangan antara eksekutif dengan konstituante. Eksekutif itu pemerintah dan konstituante adalah pembuat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. Sehingga pada masa itu akhirnya presiden mengeluarkan dekret untuk membubarkan Dewan Konstituante, seperti itu ya. Terus kita masuk ke periode yang selanjutnya, yaitu periode 1956 sampai 1965. Nah, ini adalah masa puncak atau masa krisis ya. Masa Orde Lama ini di sini. Kenapa? Karena penyimpangan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu alami penyimpangan yang sangat jauh. Saya contohkan, penguasa pada saat itu dinobatkan menjadi presiden seumur hidup. Nah, ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang akhirnya negara Indonesia itu sendiri mengalami sebuah krisis lagi nih ya. Krisis politik maksud kami ya. Krisis politik. Nah, kenapa? Yang puncaknya pada saat itu akhirnya pecahlah sebuah pemberontakan yang kita kenal dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, atau sering kita kenal dengan G30 SPKI. Nah, G30 SPKI yang tahun 1965 itu adalah dipimpin oleh seseorang yang bernama Dwipa Nusantara Aidit, atau kita kenal DN Aidit ya. Nah, yang mana ini adalah sebagai momen ya,
momen runtuhnya apa namanya, pemerintahan masa Orde Lama, bisa dikatakan seperti itu ya. Kita masuk ke Orde Baru ya, Orde Baru. Nah, ini kita masuk ke Orde Baru. Nah, Orde Baru ini diharapkan mampu memberi secercah harapan bagi masyarakat Indonesia. Terutama adalah di perubahannya di bidang politik ya, yang tadinya bersifat otoriter pada masa pemerintahan terdahulu Orde Lama, yang pada masa demokrasi terpimpin akan menjadi lebih demokratis. Itu harapan rakyat Indonesia pada masa awal-awal berdirinya rezim Orde Baru. Akan tetapi harapan itu juga tidak sepenuhnya terwujud ya. Karena apa? Karena tidak ada perubahan yang substansif dari kehidupan politik di Indonesia. Intinya apa? Masih ada yang namanya demokrasi terpimpin pada waktu itu ya. Buktinya apa? Sampai 32 tahun rezim Orde Baru ini berkuasa. Nah, sehingga akhirnya tidak, atau substansi Pancasila itu sendiri pada masa itu juga belum bisa kita terapkan dengan sepenuhnya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan masa yang selanjutnya, yaitu masa Orde Reformasi. Yaitu masa sekarang ini ya. Masa Orde Reformasi itu dimulai pada tahun 1998. Yang mana pada saat itu Pak Guru sendiri itu masih SMA ya. Saya ingat waktu itu saya di Semarang, dan di Semarang saya masih SMA waktu hari H tanggal 22 Mei tahun 1998, harinya Rabu. Itu terjadi demo secara serentak di seluruh Indonesia untuk menuntut reformasi. Nah, saya juga sedikit-sedikit sebagai pelaku sejarah pada saat itu ya. Nah, berkaitan dengan itu, Orde Reformasi ini Pancasila dalam penerapannya sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa masih terus mengalami atau menghadapi banyak tantangan ya. Tidak semudah itu ya. Apa tantangan yang kita hadapi? Tantangan yang kita hadapi sebagai contoh adalah saat ini adalah saatnya kebebasannya. Kebebasan. Akan tetapi banyak sekali orang-orang yang menganggap kebebasan ini adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Padahal yang namanya kebebasan itu adalah tidak sebebas-bebasnya. Masih ada kebebasan orang lain yang harus kita hormati. Kita boleh menggembar-gemborkan atas nama hak asasi manusia, tapi jangan lupa bahwa kita sendiri juga harus menghormati hak asasi orang lain. Nah, itu ya, itu tantangan yang pertama. Tantangannya adalah menghadapi prinsip-prinsip bahwa bebas sebebas-bebasnya. Itu tidak. Nah, terus yang kedua. Yang kedua adalah menghadapi prinsip, ya antara lain ya, prinsipnya adalah tentang begini. Banyak sekali kekerasan-kekerasan yang kita lihat saat ini ya. Ya. Jadi kita lihat misalkan ada demo di Jakarta di depan gedung DPR. Demonya nggak apa-apa karena itu adalah suatu bentuk mengemukakan pendapat di muka umum. Itu ada aturannya, ada undang-undangnya yang mengatur. Akan tetapi setelah demo itu seolah-olah itu adalah sebuah apa ya, super power ya, bahwa saya itu bisa mengapa saja karena tadi ada prinsip kebebasan. Akhirnya terjadilah kericuhan di sana sini. Nah, itu dari pendemo sendiri anarkis, dari pihak aparat juga represif. Akhirnya yang terjadi adalah sebuah kerusuhan, chaos ya. Terjadi kekacauan di situ. Ada saling serang, ada saling memaki. Nah,
itu sangat tidak sejalan dengan Pancasila ya. Pancasila itu tidak seperti itu ya. Ya, oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi anak-anak ya. Bahwasanya dari masa ke masa yang namanya Pancasila ini mengalami berbagai tantangan dan hambatan ya. Akan tetapi Pancasila sampai hari ini ternyata masih sangat kokoh sebagai dasar negara Indonesia dan juga sebagai pandangan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu kalian harus tetap membumikan Pancasila di hati kalian. Oke? Nah, Pancasila ini kalian sudah dari kelas 7 sampai saat ini kalian pelajari, tentunya kalian pasti sudah memahami apa yang terkandung dalam Pancasila itu. Nah, kita ke slide selanjutnya yaitu masuk ke tugas ya. Tugas kalian pada pagi hari ini silahkan nanti kalian kerjakan. Kemudian kalian nanti foto tugas kalian yang dikerjakan di buku, kemudian dikirimkan ke link yang sudah nanti saya berikan ya. Oke. Nomor 1 adalah bagaimana menurut Anda kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Silahkan dijelaskan. Tugas yang kedua, apakah dari masa ke masa dalam penerapannya Pancasila mengalami penyimpangan? Jelaskan. Terus tugas selanjutnya adalah bagaimana seharusnya kita sebagai pelajar apabila melihat penyimpangan terhadap Pancasila. Jelaskan. Oke? Nah, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Saya cukupkan materi pada kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan sia-siakan waktumu tanpa belajar. Kita tutup dengan hamdalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.